Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Bapak Ibu jemaah maghrib serta para pendengar yang berbahagia, mari kita awali dengan selalu memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini Allah masih memberikan kesempatan waktu pada kita sekalian bisa hadir, sekaligus kita duduk di sini di rumah Allah ini sambil kita lihat sampai waktu Isya. Insyaallah akan saling berbagi walaupun sedikit tapi bermanfaat pada kita sekalian. Yang paling kurang kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam mari terus menerus kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat dan sekalian. Bapak Ibu jemaah serta para pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan beberapa hal malam ini masih seputar sholat yang kita jelaskan pada saat malam yang lalu. Ada beberapa soal, beberapa pertanyaan baik dari kalangan muda dan juga dari kalangan tua menyebut tentang persoalan salat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat ini sesuatu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kecuali yang sudah balik itu sudah ada beban takdir oleh Allah, oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengabaikan bagi sesuatu pelanggaran, itulah namanya dosa. Dosa kita jelaskan yang lalu adalah sesuatu yang tidak membuat perasaan kita enak, kontras bagi kita. Kalau melakukan sebuah pelanggaran atau dosa, bagi kita kontras, tidak bisa menerima walaupun kita melakukan pelanggaran. Bapak hadirin kaum muslimin sudah mendengar, sehinggalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang pertama dengan hati kita merasa puas batin. Hari-hari kita lalui, batin kita merasa tenang dan puas. Kenapa? Karena semua yang kita terima hari ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita. Kita tidak akan menafikan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecil atau besar, sedikit atau banyak. Kemudian dari sisi lidah kita mengakui anugerah itu semata-mata datangnya dari Allah, dan kita sering bersyukur mengucapkan alhamdulillah wa alhamdulillah.
harus selalu, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi senantiasa kita ingat lewat lidah ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur ini asri nikmat Allah ala lisannya sanaan wa irama. Setiap diri kita mengakui Bapak Ibu, lidah akan mengucapkan alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kehidupan, kesehatan, rezeki dan umur. Sejak kita bangun pagi subuh, kita bergelut mencari karunia Allah, kebutuhan, rezeki, bekerja, sampai sore terbenamnya matahari. Alhamdulillah, Allah masih memberikan berbagai rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Adri nikmat Allah ala lisan abadi sanaan wa irah. Kita mengakui lewat lidah Allah masih sayang dengan sifat Rahman Rahim kepada kita sekalian. Kemudian ada dengan perluasan, kita memanfaatkan semua potensi yang dimiliki Allah pada jalan ridhanya. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbat, hati, perasaan, indera yang Allah berikan itu kita fokuskan untuk mencintai mahabbah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Walaupun kita Bapak Ibu mencintai jabatan kita, anak kita, istri kita, harta kita, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala jawari tiada dua ta'atan. Karena itu semua jiwa raga kita, anggota badan, jasmani yang diberi sehat oleh Allah difokuskan, digunakan untuk menyembah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa sendi Allah berikan? Ada yang mengatakan 360 sendi pada diri kita, dari jari-jari dan semua otot sendi-sendi yang bisa kita putar bergerak sampai ujung kaki, 360 sendi. Setiap sendi itu ada nilai kita. Tangan saja kita tunjuk seseorang, memberikan jalan-jalan yang baik ma'ruf kepada Allah. Tangan jadi berpahala sedekah. Setiap kita putar, kita komat kami dengan tasbih, subhanallah, subhanallah. Kita hitung di sini, jari-jari ruas-ruas ini jadi saksi kata Rasulullah. Betapa banyak nikmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita sekalian. Rasanya tidak ada waktu yang kosong dan terluang untuk tidak kita bersyukur kepada Allah. Baik hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah memberi waktu, mengatur waktu ini kepada kita. Kalau kita coba lihat Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, salat ini di dalam Al-Quran dan Sunnah dikatakan 5 waktu. Al-Quran mengatakan 5 waktu, walaupun tidak secara jelas, tapi kita pahami dari wajib dalam ayat Al-Quran yang dirinci kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan 3 waktu itu terbantahkan, tidak bisa diterima secara akal yang sehat, karena kita ingin mentaati ayat Al-Quran dan kita menolak menafikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim,
aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr in qur'anal fajr kana mashhuda. Di sini jelas Allah menjelaskan tentang waktu salat yang kita lakukan. Kita tidak ragu dan kita tidak akan menafikan, karena Al-Quran menjelaskan. Al-Quran itu turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dia. Tanzil kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Al-Quran diturunkan dari Allah, tidak ada sebuah keraguan di dalamnya. Kalau ada orang yang meragukan Al-Quran, dia meragukan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita komit dan kita istiqamah untuk itu. Tidak ada sesuatu yang menggoyahkan perasaan pikiran kita tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan dulu syamsi, ini salat zuhur. Ketika tergelincir matahari, ini kan salat ketika matahari tergelincir. Ini menunjukkan salat zuhur dan salat asar. Ada dua waktu di sini. Akhirnya salat diduluki syams. Sedangkan ila ghasaqil lail terbenam matahari. Jadi malam, datang malam. Tadi siang tergelincir matahari, ada salat zuhur, ada salat asar. Kita ingat itu. Ketika ghasaqil lail terbenam datang malam, itulah salat maghrib dan Aisyah. Sudah 4. Kemudian Allah katakan Al-Qur'anul Fajr, bacaan fajar. Itulah banyak tafsir mengatakan masalah subuh. Salat subuh di 5 waktu. Kalau kita pahami dari maksud apa Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ayat 78. Oh, ada orang yang 3 waktu, bukan aliran kita, tapi aliran lain. Syiah, kita Sunni, boleh kita samakan. Oh, sekarang boleh mengambil yang mudah, banyak pekerjaan dan sebagainya. Ada aturan, kita menjamak sholat, ada aturan. Boleh kasar, boleh jamak, tapi ada aturan tertentu. Oh, musafir, ada masyarakat, diberi kita untuk menjamak dan sekaligus pasang-pasang. Yang kedua, dalam surah itu ayat 114 Allah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah tarafay nahar wa zulfa minal lail. Dirikan salat pada 2 tepi pagi dan petang, tarafay nahar. Ini menunjukkan tarafay nahar ini pagi dan petang adalah salat subuh, salat zuhur dan asar sama. Kalau tadi diduluki syamsi, salat zuhur dan asar. Tarafay nahar pagi dan petang. Di sini menunjukkan salat zuhur dan salat asar. Dulufal lail, kemudian datangnya permulaan malam. Di sini menunjukkan salat maghrib dan salat isya. Jadi tidak ada alasan kita coba ini mencari ilah untuk menjadikan waktu salat jadi 3 waktu. Tidak ada alasan. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita lihat dari sisi hadis juga sangat jelas rinci oleh Rasulullah SAW tentang waktu salat ini. Hadis dari Jabir bin Abdillah
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam faqala fasalli dhuhr dalati syams. Itu Rasulullah datang malaikat Jibril yang diajar Rasulullah tentang waktu-waktu salat. Apa kata Jibril? Berdiri Muhammad, lakukan salat. Malaikat Jibril datang waktu zuhur, maka Rasulullah salat zuhur ketika tergelincir matahari. Itu salah satu. Kalau kita lihat Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, begitu waktu punya rahasia-rahasia tertentu yang Allah berikan lewat syariat, sehingga ada 5 waktu salat ini dan sangat filosofis sekali. Tidak ada alasan membuat kita sibuk, tidak ada waktu. Fa inna qadaitu shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu sudah selesai melakukan salat, fadhkurullah, maka ingat, berzikirlah kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Fa idza ma'anantum faqimus shalah inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau kita sudah bekerja, istirahat pagi sampai zuhur jam 12, kita istirahat sebentar, datang waktu zuhur, sudah tenang, kita salat zuhur, menyembah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal afdal wa ahabbu ilallah? Amal apa yang paling disukai, sangat utama dilakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, as-salat fi awal waqtiha, salat pada awal waktu. Jadi begitu Bapak Ibu sedang jamaah sekalian, bagaimana pengaturan salat 5 waktu itu sudah sangat makbul, sangat logis. Tidak ada alasan kita untuk tidak melakukannya, tidak merepotkan dan tidak membuat kita sibuk dengan hal-hal yang lain sehingga meninggalkan kewajiban yang fardu ain, kewajiban yang terdekat pada diri kita setiap pribadi muslim yang sudah mukallaf. Tidak ada alasan. Kemudian kita lihat kemudian malaikat Jibril datang lagi kepada Rasulullah. Faqala fasalli an-nas inna salati kullu syai'in Islam. Lakukan salat masalah, kata Jibril, ketika bayang-bayangnya sudah sama dengan tingginya. Jadi begitu pengaturan diatur oleh syariat oleh Allah, diajar lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, sehingga sampai kepada kita ini diamalkan. Makanya 5 waktu ini salat kita tidak boleh mengkomplain, mempertanyakan. Inilah yang di dalam fikih disebut dengan ta'abbud. Kita tidak boleh mempertanyakan kenapa harus 5 waktu, kenapa waktu-waktu ini. Kita tidak mempersoalkan, karena ini sudah datangnya dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ja'al balik waqal, semua fasalil maghrib hina wajabat syams, ketika sudah matahari terbenam, sudah malam hari, dikejar oleh malaikat Jibril. Kemudian datang lagi waktu Isya, ya Isya, inna babat syafaq, waktu Isya sudah hilang syafaq merah, maka maghrib itu tidak lama waktunya, beberapa saat, seukuran kita selesai sholat fardu melakukan sholat sunnah 2 rakaat.
hilang syafaq merah, datangnya waktu Isya. Begitu diajar waktu-waktu salat. Tentu ada rahasia Bapak Ibu sedang jamaah sekalian. Kenapa 5 waktu? Kenapa waktu itu diatur seperti itu? Dan kenapa salat di awal waktu sangat utama, sangat afdal? Tentu ada rahasia di balik apa yang diwajibkan, difardukan oleh Allah kepada kita sekalian. Tidak semua rahasia-rahasia itu kita ketahui. Tapi kalau kita dalam rahasia-rahasia dari hasil pengkajian para ulama, pengkajian para pakar tentang perjalanan falaki ini, tentu kita sangat tahu kenapa Allah membuat seperti itu. Coba kita lihat salah satunya saja. Salat 5 kali di awal waktu ini menunjukkan terkait dengan rahasia Allah. Asrar al-hikmah, ada rahasia-rahasia dari rumah Allah. Kenapa Allah mengatur 5 waktu seperti itu? Dan kenapa Rasulullah mengatakan salat di awal waktu itu sangat utama? Bukan berarti setelah itu sah-sah, tapi afdaliyahnya tepat pada waktu alam yang tepat. Di balik waktu yang Allah tetapkan, Allah perintahkan salat tersebut. Ini dari hasil penelitian beberapa pakar, dikaji secara terus-menerus. Kenapa waktu salat 5 waktu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan waktunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah orang mengkaji meneliti rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahasia Allah tidak semua orang bisa memahami. Ini adalah batas waktu tertentu saja. Setiap perubahan waktu salat bersamaan itu terjadi pula perubahan energi alam. Dalam perjalanan falak orang meneliti, rupanya setiap waktu itu berbeda energi alam, perubahan warna langit, warna alam itu terjadi perubahan seiring dengan perubahan waktu. Misalnya kita ambil di sini hasil penelitian alam ketika waktu subuh, tiba waktu subuh, alam kondisi waktu subuh berada pada spektrum warna biru muda. Mungkin kita tak pernah meneliti, apalagi datang fajar, benih di sana sebelah ufuk timur itu benih, warnanya spektrumnya berwarna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi heroik katanya. Kelenjar gondok kita semua ada kerongkongan, ada kelenjar di sini, ada kelenjar gondok, semua kita ada heroik. Kalau itu terganggu, mungkin bisa dioperasi. Kerongkongan kita, semua kita ada. Dalam kajian fisiologis, heroik ini memiliki pengaruh terhadap sistem metabolisme, ketahanan tubuh seseorang. Dari hasil perkajian aspek kesehatan. Kenapa subuh ditetapkan oleh Allah salah satu waktu salat? Rupanya subuh ini memberikan energi yang luar biasa kepada vitalitas kehidupan manusia ini ketika fajar mengisi. Makanya bukan kita saja yang disuruh bangun awal. Ayam-ayam binatang juga sudah bangun ya, ketika fajar mengisi. Karena itu waktu berkah,
warna biru muda juga memiliki rahasia tersendiri yang berkaitan dengan rezeki diberi Allah. Kemudian ada kaitan lain, subuh ini membawa rezeki. Maka ada hadis, bangunlah cepat-cepat waktu. Ketika subuh kita kawal tidur lagi sebenarnya. Kita harus bangun segera karena waktu sudah memberi sinyal kepada kita. Sinyal itu adalah rezeki. Kalau orang-orang di luar Islam hina saja di pernah, dia akan bangun cepat, walaupun dia tidak salat subuh, tapi bangun cepat. Karena bangun cepat itu membawa rezeki berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun baru jam 7, jam 8, rezeki itu sudah hilang, tidak ada lagi rezeki. Yang kedua, katanya cara berkomunikasi. Orang akan sehat bangun pagi. Ada juga mengatakan ketika pagi hari semua pohon-pohon, daun-daunan itu akan mengeluarkan oksigen yang kita hirup hari-hari. Setelah diproses waktu malam hari, dia mengeluarkan oksigen yang sehat dihirup oleh manusia ini. Jadi kalau kita ada pohon di rumah, pagi-pagi keluar, jangan menghirup AC terus, bisa sakit. AC itu kan dingin, terus menerus siang hari di mobil juga AC. Kenapa kita kasar? Kita jarang menghirup udara pagi hari. Kita sudah senang dengan AC. Pada itu penyakit kalau terus menerus dilakukan. Jadi Bapak Ibu sedang jelaskan, ada dua hal terkait. Yang pertama rezeki, berkah, orang bangun pagi. Yang kedua, cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah masih memberikan umur kepada kita sekalian. Kita bangun salat subuh. Apalagi sebelumnya kita bisa cepat sedikit, bisa qiyamul lail, sejenak bangun sampai menjelang subuh dan sebagainya. Dikatakan tiroid tidak dapat menyerap tenaga baru. Namun ketika ruh dan jasad masih tertidur, kalau kita sudah datang waktu subuh, kita biasakan diri tidak pernah bangun waktu subuh, itu akan memberi efek lain kepada kita, berpengaruh kepada kondisi kesehatan, kata peneliti. Kenapa? Karena kita tidak pernah bergerak. Bergerak itu dari pasif. Pada saat azan subuh dikumandangkan di masjid di mana saja, tenaga alam ini berada pada tingkat optimum. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh jasmani kita, terutama pada waktu ruku dan sujud. Kita juga mungkin tidak bisa memahami hasil penelitian yang terus-menerus dilakukan. Untuk kita salat subuh memberi energi tenaga kepada kita, apalagi ketika sujud di lantai, memberikan semangat hidup untuk hari itu setelah Allah membuat kita istirahat tidur beberapa saat di malam hari. Ini kenapa Allah menetapkan salat subuh itu ketika keluar fajar saat, bukan sudah jam 6, tapi ketika hari masih gelap, Allah tetapkan seperti itu. Ada beberapa alasan, baik dari aspek ruh yang Allah berikan. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan ruh, nyawa masih hidup. Dari aspek muamalah kita, rezeki dan komunikasi antara sesama. Begitu Bapak Ibu sudah memang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menetapkan waktu subuh. Maghrib juga diteliti. Kenapa maghrib?
Ada orang yang menginginkan menjelang maghrib katanya. Orang-orang tua kita dulu bilang mengatakan, ketika maghrib tiba, kita tak boleh di luar. Kita harus masuk ke rumah atau menghentikan semua kegiatan. Jadi urusinya berbinanya maghribnya legahan tuh. Masuk ke rumah, jangan lagi main. Sekarang kita boleh lihat itu macam-macam. Di jalan maghrib, olahraga masih dan sebagainya. Padahal waktu ditetapkan maghrib ini sangat bagus dari hasil penelitian. Apa dikatakan? Warna alam pun berubah jadi merah ketika maghrib. Warna alam, fenomena alam berubah jadi merah, tidak biru seperti subuh. Kalau subuh biru muda, enak dipandang sebelah kiri karena fajar matahari akan terbit, fajar satu. Tapi ketika maghrib terbenam, fenomena alam jadi merah di sebelah barat. Orang-orang tua mengatakan sebaiknya waktu maghrib jangan di luar rumah, masuk ke rumah. Dikatakan lagi sebaiknya waktu maghrib tiba itu berhenti sebentar, berhenti, bersyukur kepada Allah, menyembah Allah 3 rakaat. Jangan terus dengan mobil kendaraan tidak pernah berhenti. Nantilah di sini. Kadang-kadang dia oleh, kadang-kadang menyaksikan matahari terbenam. Bukan salah, hanya menyaksikan matahari terbenam. Gimana terbenamnya matahari? Tataran ke sana, gugur deh, atau pinggir laut dan sebagainya. Padahal maghrib tak pernah waktu bersyukur. Allah dari siang hari menjadikan malam hari pergantian. Allah yang jadikan itu semua. Kita harus bersyukur. Ketika malam hari datang, siangnya hilang. Malam hilang, datang lagi siang. Begitu kekuasaan Allah. Siang kita bekerja mencari nafkah. Malam hari disuruh istirahat. Bukan berjaga tapi istirahat. Karena organ anatomi kita itu kepada istirahat. Kita jelaskan ini Pak. Rasulullah sendiri begitu, membagi waktu 8 jam bekerja, 8 jam ibadah, 8 jam istirahat. Kalau kita 24 jam terus bekerja, cepat rusak. Apalagi makan terus dengan makan minum kopi, kopi. Semua ini kan memakan pola makan yang tidak selaras dengan jasmani anatomi kita. Karena itu ketika maghrib tiba, spektrum warna alam sesuai dengan kondisi selaras dengan jin dan iblis kata. Jadi ketika maghrib tiba, jin dan iblis bergentayangan, lari terbit-bit karena alam merah menyesuaikan dengan selaras kondisi mereka. Di mana jin, di mana iblis dipengaruhi manusia ini sesuai dengan warna alam. Makanya sebaiknya disarankan ketika tiba maghrib, kalau kita dalam perjalanan musafir, berhenti sebentar, salat dulu, menyembah Allah. Kita melawan jin dan iblis. Tapi kalau tidak, kita sama dengan jin dan iblis. Sama kan? Tidak mau menyembah Allah seperti jin dan iblis. Lupa waktu-waktu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat lain, fawailul lil musallin alladzina fi shalatihim sahun. Celaka, neraka kata Allah bagi orang-orang yang salat
orang yang salat mereka itu lalai, ghaflah, melalaikan diri dengan kewajiban fardu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian. Jadi semua ini adalah isyarat-isyarat Allah di dalam Al-Quran supaya kita tetap menjaga waktu itu dengan baik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sudah sangat jelas dan konkret diingatkan oleh Al-Quran oleh Allah kepada kita sekalian. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu banyak dalam kerugian, rugi hari-hari. Dia melewatkan waktu-waktu yang Allah tetapkan, padahal banyak rahasia-rahasia memberi berkah, mendapat keridhaan Allah kepada kita sekalian, tapi dilalaikan sekali. Kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Bukan hanya beriman, tapi dia melakukan amal saleh yang baik dalam hidup. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan penuh kesabaran. Itulah orang-orang yang tidak rugi dalam hidup. Baik, hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan di dalam beberapa penjelasan yang lain, dikatakan kepada kita, yang pertama, Allah sangat sayang kepada makhluknya ini. Kasih sayang Allah bagaikan air yang bisa mendidihkan suasana panasnya. Coba kita ketika panas kemarau, beberapa saat Allah turunkan hujan. Allah tidak membiarkan terus kemarau. Mungkin Allah kita tidak sayang kepada manusia, tapi Allah sangat sayang kepada binatang. Tidak bisa dia berusaha mendapatkan air, Allah turunkan air dari langit. Jadi kasih sayang Allah bagaikan air yang bisa mendinginkan suasana panasnya. Semua jadi sejahtera, semua dapat rezeki. Turun hujan kan rezeki. Bagaimana kalau hujan tidak turun, ditahan oleh Allah? Hujan di langit terus menerus, kita tidak ada air untuk bersuci. Beberapa saat lalu juga kemarau, semua mata air kering, tidak bisa mengeluarkan air sebagainya. Hewan, binatang buas berbahaya sekalipun ternyata bisa ditaklukkan oleh pawan. Ada gajah bisa dibawa kemana-mana, tidak membunuh manusia ini. Ada pawan bisa diatur hewan. Harimau bisa dijinakkan, gajah bisa dijinakkan. Dan semua itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang karena itu syukur di dalam Al-Quran 64 kali disebutkan. Mari terus menerus kita bersyukur dan mari kita jaga waktu yang ditetapkan oleh Allah dalam syariat. Karena di situ ada rahasia-rahasia yang kita tidak semua mengetahui apa rahasia Allah tentang waktu-waktu yang diberikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah meridai, mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita kepada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang beri nikmat kepada kita, dan jalan yang dimudahkan kita untuk masuk surga berjumpa dengan Allah di hari kiamat nanti insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.